Bismillahirrahmanirrahim. Haikam jami'an bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul ahibba, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang penuh nikmah, majelis yang Allah turunkan sakinah, majelis yang Allah banggakan di tengah para malaikat yang mulia. Sebagaimana kita pasti sebagai fitrah manusia memiliki fakhur, ya, memiliki kebanggaan terhadap sesuatu. Seorang suami memiliki kebanggaan terhadap sesuatunya, ya. Seorang ayah memiliki kebanggaan terhadap anaknya, seorang ibu memiliki kebanggaan terhadap anaknya juga. Dan sehebat-hebatnya orang tua, mereka akan membanggakan anaknya di tengah orang-orangnya, kepada tetangganya, kepada sanak saudaranya, yang artinya bahwasanya untuk melihat eksistensi dirinya, bahwa ia berhasil mendidik anak-anaknya ataupun mendidik keluarganya. Begitu pun Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana yang ditafsirkan para ulama dalam Mafatihul Ghaib, ya, ketika Allah membanggakan manusia yang berada di majelis-majelis ilmu, yang berada di majelis-majelis zikir, ya, Allah banggakan di tengah para malaikat yang mulia, yang bisa jadi kita di luar majelis, ya, di luar majelis ilmu, di luar majelis zikir, kita mungkin berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat hal yang Allah larang, tetapi Allah masih membanggakan kita, di tengah para malaikat yang mulia. Karena sesibuk kita, semaksiat manusia, dia masih berkenan, ya, hadir untuk tafaqquh fiddin, ya, untuk mempelajari ilmu dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita insyaallah dengan izin Allah Ta'ala akan memasuki hadis yang ke-40 ini, dan kurang lebih dari 2 pertemuan atau 2 hadis lagi kita akan menghitamkan, menyelesaikan dari Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah Ta'ala. Dan bagi teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala yang baru bergabung di hadis yang ke-7 ataupun ke-11 atau hadis ke-belasan, itu nantinya bisa menyimak di YouTube, untuk menyimak dari awal sampai akhir untuk mendapatkan syarat muttasil, ya, sampai ke musannif kitab Arba'in Nawawi, yaitu Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri' bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan sedikit berbicara tentang sebuah generasi yang kuat, yang kokoh, yang dahsyat, yang banyak diceritakan oleh para ulama, baik itu ulama salaf ataupun ulama kontemporer. Ya, mereka adalah al-ghuraba, ya, artinya orang-orang yang asing dan yang terasing. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, anak daripada sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya, ya, Rasulullah SAW, ya, suatu saat membawanya di belakang unta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Khuzaimah dalam tabaqatnya, beliau dalam musnidnya, beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar, ya, salah satu dari sahabat Nabi, ya, dari kalangan remaja ataupun beberapa kalangan sahabat Nabi, ya, yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ilaikal an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ya, dari Abdullah bin Umar, yang Allah ridha kepada Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggoncengku, ya, menggonceng di belakangnya
di belakang unta, biman kibaihi, di belakangnya, ya. Faqal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar. Nah, jadi kedekatan antara sahabat, antara ya seorang dai kepada anak-anak, ya, kepada anak remaja ataupun kepada siapapun, itu seharusnya tidak ditinggalkan. Seberapa sepuh atau tuanya seseorang, ustadz, dai, kiai, tidak meninggalkan perkara tersebut. Ya. Inilah yang kata para ulama merupakan proses pendidikan dalam Islam adalah proses kedekatan. Kedekatan. Dimana ketika seseorang yang dekat itu cenderung mudah dalam memberikan nasihat-nasihat ataupun memberikan arahan-arahan yang diperlukan bagi anak muda ini. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ya, dalam parenting Islam itu banyak disebutkan oleh para ulama kita tentang makna bagaimana sih pentingnya merekatkan, ya, mendekatkan dengan anak-anak muda. Yang pertama kata para ulama bahwa sesungguhnya karena anak muda ini memiliki masa depan yang secara fitrah mereka lebih panjang. Karena itu perhatian Rasulullah SAW itu tidak pernah lekang daripada anak muda ini. Ya, seberapa sepuh Rasulullah SAW dalam usia ini mungkin 60 tahun atau usia 50-an tahun lebih, tetapi Rasulullah SAW tetap, ya, memperhatikan pendidikan daripada anak-anak muda. Begitupun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Ibnu Abbas, anak pamannya dan seterusnya, dan yang lainnya dengan Anas bin Malik, beliau sangat memperhatikan, ya, proses pendidikan daripada generasi muda ini. Yang kedua, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bahwa kita tidak bisa abai terhadap kondisi anak muda saat ini, ya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ana bersyukur bahwa antum ketika mengikuti kajian ini, kebanyakan dari kita itu masih usia 20 ke 40, ya, atau 30-an, ya. Alhamdulillah. Artinya masih usia syabab, ya, sebelum usia rojulah. Insyaallah. Dan semoga meskipun wajah-wajah kita wajah usia 2 abad, 3 abad itu, ya, barata, bagi ratusan tahun itu, tapi semangat kita masih semangat muda. Artinya kita masih disebut syabab, masih disebut anak muda yang notabene secara fitrah memiliki umur yang panjang, memiliki keberanian yang lebih besar, tetapi memiliki pengalaman yang sedikit. Tetapi Islam tidak pernah melihat bahwasanya pengalaman itu satu-satunya pelajaran berharga. Karena ibarah yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah pelajaran yang cukup merujuk kepada Al-Quran dan pelajaran para nabi saja. Nanti akan dihubungkan dengan realitas zaman ini. Ya, makanya kita tidak perlu banyak pengalaman daripada orang tua sebelum kita. Kita hanya merujuk kepada pelajaran para nabi, para rasul yang mereka memiliki pengalaman yang sangat-sangat matang, kemudian dikombinasikan dengan keberanian anak muda, maka insya Allah, ya, dakwah Islam itu akan mudah, ya, akan dipikul oleh anak muda yang tangguh. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ya, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan bagaimana memperhatikan generasi mudanya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar dengan sabda yang nasihat yang sangat cukup berat. Kalau kita lihat nasihat ini sangat-sangat berat, ya, untuk anak usia remaja gitu. Kalau kita mungkin kalau dibebani seperti ini sudah stres gitu. Tapi Masya Allah, karena kecerdasan, ya, kehanifan, kebersihan hati, dan kekuatan sangat luar biasa, Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, mampu, ya, menyerap dengan baik pelajaran ini. Kata Rasulullah SAW, kun fit dunya ka'annaka gharib. Ya, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti gharib. Apa itu gharib? Orang asing. Ya, orang asing. Aw abiri sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Para ulama meriwayatkan gharib ini seperti orang-orang asing, ya. Beberapa memaknai bahwa gharib itu ada sekian makna. Yang pertama, gharibun anid dunya, asing dengan dunia ini. Artinya asing ini tidak asyik dengan dunia. Masya Allah, ya. Tidak asyik dengan dunia. Seseorang ketika asyik dengan dunianya, itu kurang lebih dia akan meninggalkan sedikit demi sedikit agamanya. Ya. Ketika seseorang asik dengan gamenya, asik dengan media sosialnya, kemudian tidak mengarahkan kepada kebaikan, ya, untuk
masalah agama, maka sedikit demi sedikit agama yang ada pada dirinya itu akan terlepas satu persatu ikatannya. Kita lihat ya, orang gamers dengan segala kelebihan atau kekurangan yang mereka miliki, ketika dakwah tidak masuk, ruh Islam tidak masuk di situ, maka kita lihat para gamers kalimatnya semuanya kata-kata mutiara gitu. Tetapi kata-kata mutiara ala hewan gitu. Ya, ala kebun binatang. Segala hal dikeluarin itu caci maki, sumpah serapah, ya. Kemudian makian, bulian dan seterusnya ada semua di situ. Ya. Begitupun seseorang ketika dia berasik mesra masyuk dengan dunianya, ya, dia tidak merasa asing dengan dunia ini, tetapi dia nyaman dengan dunianya, maka selesai. Dia akan mencari cuan, popularitas, kemudian segala hal supaya mendapatkan ketenangan di dunia ini, sehingga tidak merasa asing dengan dunia. Itu bahaya. Seorang tiktokers, kenapa dia nyaman dengan gadgetnya, dia paling nyaman dengan agamanya, karena dia merasa tidak asing dengan dunia ini. Dia nyaman dengan tiktoknya, dia mencari cuan dari situ, mencari followers, ya, like dan seterusnya dari dunianya. Sehingga sedikit demi sedikit agamanya terlepas. Ya. Maka seseorang yang asing dari dunia ini sangat penting. Dia harus memahami dengan baik bahwasanya dunia ini bukan rumahnya, tapi hanya tempat singgahnya. Kata Rasul SAW dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, Anas bin Malik, itu diriwayatkan bahwasanya bada Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing, ya, kemudian akan kembali nanti dalam keadaan asing. Maka gharib yang kedua setelah yang pertama tadi, gharibu anid dunya, ya, seseorang asing dari dunia, adalah seseorang ketika memikul agamanya dia akan terasing dari manusia. Ya. Seperti Islam, bada Islam ghariban. Islam datang dalam keadaan aneh, asing gitu. Ketika Rasul SAW mendakwahkan Islam yang hanif, Islam yang lurus, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang Quraisy, Makkah, ya, mereka menentang dakwah Rasulullah SAW dengan penentangan yang keras, dengan penentangan yang syadid, sangat keji gitu, dan menganggap aneh dakwah Rasulullah SAW. Karena awalnya mereka memiliki sekian ratus Tuhan, 365 patung, ya, harus menyembah satu Tuhan saja. Itu Allah Azza wa Jalla. Dan asing, semuanya asing yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana ketika orang-orang Yahudi melihat Rasulullah SAW, mereka bukan karena tidak percaya risalah Rasulullah SAW, karena risalah Rasulullah SAW bagi mereka yang pertama tentu gengsi, yang kedua, ya, karena asing, berbeda dengan dakwah Musa alaihissalam dan Isa. Padahal yang didakwakan adalah sama, tapi mereka melihat hal ini aneh, maka mereka musuhi Rasulullah SAW. Dan begitu pun, ya, wasayaudu kama bada ghariban. Dan begitu pun Islam akan dikembalikan nantinya dalam keadaan asing. Ketika orang-orang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dihidupkan sholat jamaah, dihidupkan ta'lim di sekian media sosial, dianggap aneh. Ketika orang asik dengan misalnya jogetan, dengan popularan yang lain dan seterusnya. Ketika kitab-kitab Islam kembali dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin, dianggap asing daripada menghidupkan misalnya agenda-agenda wirausaha yang jatuhnya kepada penipuan dan seterusnya, itu lebih disukai daripada menghidupkan majelis ilmu yang ada. Dan akan kembali asing bagaimana sunnah Rasulullah SAW itu dianggap sangat-sangat asing. Ya. Maka fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah SAW. Maka sangat-sangat beruntung orang yang dianggap asing oleh manusia karena memegang teguh agamanya. Wakila, dikatakan oleh para sahabat, ditanyakan oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah SAW. Siapa mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuslihun idza afsadan nas wattaba'u bi sunnati. Ya. Mereka adalah orang yang senantiasa soleh, berbuat amal kebaikan, memperbaiki manusia saat manusia rusak, saat manusia asik dengan dunianya, dan mereka berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku. Ya.
dalam riwayat lain watamasuki wattaba'ani as-sunnati. Mereka memegang dengan teguh sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul ahibba rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan orang yang ghuraba atau orang yang asing itu biasanya mereka dianggap aneh oleh masyarakat di sekitarnya. Tapi karena keteguhan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan ketika manusia itu rusak di sekian banyak lini, baik lini ekonomi, kemudian lini sosial, lini agama, tidak memahami dengan baik sunnah Rasul, baik dalam hal ibadah ataupun hal muamalah, kemudian seseorang mengenalkan bahwasanya hal ini haram, hal ini halal, maka dianggap asing. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kemungkinan nggak bisa jadi ghuraba, yang kedua jadi abirus sabil. Ya, abirus sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, ketika kita hidup di dunia ini, kita seakan-akan seperti musafir yang singgah sejenak di sebuah pohon, di sebuah tempat. Ya, kemudian kita minum, beli air minum, kemudian meregangkan kaki sejenak, ya, berselonjor, berbaring sejenak, beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke tujuan yang kita tuju. Antum misalnya mau ke Samarinda dari Sangatta atau dari Bontang, tentu ketika perjalanan antum sangat lelah. Antum mungkin minggirkan kendaraan antum di pinggir jalan, cari masjid yang nyaman gitu ya, yang dekat pantai, ya, bisa istirahat di situ, minum. Tapi antum yakin antum nggak selama-lamanya istirahat di situ. Kenapa? Karena antum punya tujuan, yaitu ke Samarinda. Begitupun teman-teman dari Jakarta misalnya mau ke puncak, ke Bogor, ya, ya Cipanas misalnya, ke Cipanas dari Jakarta mau ke Cipanas misalnya. Tentu ketika antum lelah macet di jalan menuju ke puncak, antum istirahat di misalnya Citayam misalnya, istirahat sebentar, kemudian di masjidnya berwudu dengan air yang dingin, minum dengan air yang segar, antum istirahat sejenak, antum akan terus berpikir untuk sampai ke Cipanas misalnya. Kenapa? Karena antum istirahat di Citayam itu hanya untuk sekedar melepas lelah. Begitupun orang kita, semua manusia ini bukan penduduk bumi. Manusia adalah penduduk surga, sebagaimana bapak kita Adam alaihissalam. Ya, makanya ketika seseorang beriman, dia akan memahami dengan baik bahwasanya tidak selamanya hidup di dunia ini, hanya sebentar gitu. Sebagai aibirus sabil, sebagai orang yang pengembala, musafir, ya. Sejenak saja hidup di dunia ini, kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya, perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan darul barzakh, darul akhirah, yang perjalanan tersebut sangat-sangat panjang, dari mulai alam barzakh, nantinya alam bu'ats, alam pembangkitan, kemudian yaumul mahsyar dan seterusnya sampai kita masuk dalam surga. Perjalanan kita sangat panjang. Artinya alam dunia ini alam yang sangat pendek, yang tidak seharusnya orang mukmin itu terpedaya di dalamnya. Ikhwatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena waktu yang mungkin agak singkat karena ada agenda yang berikutnya, kita lanjutkan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, hadis ini hadis marfu' dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, artinya ini tambahan daripada siapa? Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Idza amsayta fala tantadiris subah. Kalau sudah datang sore, jangan nunggu pagi. Artinya jangan suka menunda-nunda amal. Ya, ini kadang manusia suka menunda amal karena mengira banyak hal. Pertama, mengira bahwasanya umurnya masih panjang. Yang kedua, dia mengira bahwasanya waktunya masih luas. Yang ketiga, dia masih mengira diberi kesempatan dan seterusnya. Ya. Makanya kalau antum punya keinginan amal kebaikan, langsung kerjakan. Ya, nggak harus nunggu nanti. Ya, makanya makna daripada wa idza amsayta fala tantadhiris subah, kata wa bihi ilaikal, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia punya kesempatan dalam beramal, maka manfaatkan amal peluang tersebut supaya maksimal. Tidak perlu menunggu nanti. Ya, tidak perlu menunggu nanti. Langsung kerjakan amaliyah tersebut. Tidak usah ditunda-tunda. Karena ketika ditunda sebuah amalan tersebut, maka biasanya manusia itu hatinya suka terbolak-balik. Hari ini oke, besok enggak gitu. Atau suatu hal berikutnya itu ketika dia tidak maksimal dengan kehidupannya, dia akan mencari sesuatu yang perfect, yang sempurna. Padahal semua manusia
wala yaqulu fi kamilihi. Dia tidak akan bisa dikatakan sempurna semuanya secara keseluruhan. Artinya ketika kita melakukan ibadah pasti ada yang kurang gitu. Tinggal diperbaiki, dan seterusnya. Sebaliknya kata Ibnu Umar, wa idza asbahta fala tantadil masa. Kalau udah datang waktu pagi, jangan waktu sore. Itu sebaliknya, jangan membolak-balikkan kesempatan yang Allah berikan, baik itu di waktu pagi ataupun di waktu sore. Wa khudh min sihhatika limarudika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Seseorang ketika sehat, dia mampu dengan nikmat untuk ibadah, lakukan ibadah. Tidak perlu menunggu sakit baru ingat Allah Ta'ala. Kan gitu kita. Kita kebanyakan kalau sakit dulu baru ingat Allah gitu. Tua dulu baru ingat Allah gitu. Padahal kata Abdullah bin Umar enggak. Kalau lagi sehat, banyak-banyak ingat Allah. Nanti ketika sakit, kamu nggak bisa maksimal dalam ibadah. Gitu. Ya kan? Sekuat-kuat kita ibadah dalam keadaan sakit, dalam keadaan tua, itu nggak sekuat kita ibadah dalam keadaan muda, dalam keadaan apa? Sehat. Coba ya, beda, lebih nikmat, lebih khusyuk, lebih banyak kuantitasnya, kualitasnya, ya. Karena seperti inilah ya manusia itu baru ingat ketika hilang nikmat tersebut, sakit, ya. Dia baru ingat sehat, imannya sehat ketika sakit, baru mau ibadah ya ketika sakit dan seterusnya. Begitupun ketika usia sakit, usia tua, dia baru ingin kembali muda. Karena mungkin ketika baca Al-Quran cepat ngantuk gitu ya. Baca Al-Quran 1 halaman, tidurnya 2 jam gitu. Ya. Teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan, melanjutkan, wa min hayatika limautika. Manfaatkan kehidupanmu yaitu dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan kekuatan untuk menegakkan cahaya Islam sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis sahih. Wa min ilaihi qala, berkata para ulama, wa min hayatika limautika amruhu sallallahu alaihi wasallam bitaqdim az-zad wa hadza ka qouli ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa la yufarritu fiha hatta yudrikuhu al-maut fa yaqul rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa min hayatika limautika, seseorang ketika memanfaatkan kehidupannya sebelum kematiannya, sebelum wafatnya, adalah bagaimana dia memanfaatkan tambahan umur daripada yang Allah berikan. Baik itu karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk berhidup, bernafas, makan, minum, dan seterusnya, ataupun ketika seseorang harus menjadikan usia itu hal yang mahal supaya dia maksimal dalam ibadah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, seseorang manusia itu harus memperhatikan apa yang sudah ia kerjakan kemarin. Hisab dirinya. Apakah sudah maksimal ibadah kemarin, sehingga ibadah sekarang itu lebih baik daripada ibadah kemarin. Nanti ketika dia mati, rugi gitu, nyesal. Ya qala rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan aku di dunia. Kenapa? Kata Allah, la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Kata hamba itu, aku ingin kembali hidup di dunia setelah aku mati ini untuk mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan, yang tidak aku maksimalkan ketika kesempatan itu datang. Ya. Orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, mereka yang mau soleh, bukan soleh atau kurang soleh sekalipun, semuanya ingin kembali ke dunia. Semuanya ingin kembali ke dunia. Yang kurang soleh, mereka ingin kembali dunia untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, untuk ibadah, untuk sholat, untuk mendirikan zakat, untuk menunaikan puasa, untuk menunaikan haji dan seterusnya, untuk bersedekah. Kemudian orang yang soleh juga merasa ingin kembali di dunia karena ingin memaksimalkan. Ya, ternyata banyak sekali waktu saya yang terbuang bukan untuk ibadah gitu ya. Sebagian para mujahidin, para orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia, ingin kembali mati syahid, ingin kembali wafatkan Allah Ta'ala, ingin wafat, ingin mati, ingin syahid di medan perang. Karena itu mereka ingin kembali ke dunia. Ya. Karena itu teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, semoga kita istiqomah terhadap segala macam cabaran, ujian, dan semoga Allah menetapkan diri kita sebagai pemikul beban, pemikul sunnah Rasulullah SAW, pemikul dakwah Islam yang mulia ini, yang meskipun kita dianggap aneh, dianggap asing karena perilaku
ikhtiar kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, enggak masalah gitu. Karena hidup dunia ini sebagai orang-orang asing, sebagai orang-orang yang mungkin jauh daripada hal kebiasaan manusia yang rusak pada umumnya. Tapi semoga kita mampu memanfaatkan daripada waktu yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan dengan amal soleh, dengan ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita minta pertolongan, kepada Allah kita meminta rahmat dan belas kasih sayangnya. Hadallahu ikum ajma'in, alhaqqan mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.